Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Nasr. Saya akan memandu selama 2 jam ke depan tentang praktik baik pengelolaan pendidikan di 3 negara, yaitu Finlandia, Indonesia, dan Australia. Saya dan teman-teman panitia Hebat Facilitation akan memulai sejenak. Ini akan kita tampilkan terlebih dahulu beberapa pengantar yang akan disampaikan oleh direktur dari Hebat Facilitation. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan serangkaian kegiatan, yaitu diskusi dan juga presentasi dari masing-masing pembawa narasumber, yaitu ada 3 narasumber yang akan bergabung. Pertama dari Finlandia, kemudian dari Indonesia, dan dari Australia. Untuk memulai, kita simak terlebih dahulu teman-teman semua video yang akan membawakan tentang acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan salawat kepada Rasulullah SAW, di mana pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang begitu kuat mempengaruhi kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan luar biasa kepada para pendukung atau lembaga pendukung kegiatan ini, yaitu Lab School Cibubur, kemudian channel 9.id, dan juga dari Bio Academy. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang dedikasinya sangat luar biasa. Prof. Lisa Taifonen yang sangat berdedikasi tinggi untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan pendidikan di Finlandia kepada kita yang ada di Indonesia dan juga di belahan dunia lain. Terima kasih Prof. Lisa. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Karim Suryadi, seorang ahli komunikasi, seorang guru besar yang kontribusinya sangat luar biasa di bidang pendidikan, yang juga akan berbagi dalam perspektif Indonesia. Dan yang ketiga adalah Ibu Lara Fridani, psikolog PhD, yang juga beliau bertempat tinggal di Australia, yang kemudian akan berbagi sebetulnya praktik-praktik baik pendidikan pada masa COVID-19 di Australia itu seperti apa. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati dan saya sangat bangga, karena ternyata peserta itu hampir dari seluruh Indonesia dan dari beberapa negara. Ini sebuah respon yang membuat kami di Hebat Facilitation adalah sebuah kebahagiaan. Karena apa? Karena mudah-mudahan kebaikan ini bisa menyebar ke banyak tempat. Seperti itu. Ingin kami jelaskan bahwa webinar pendidikan untuk kemanusiaan, mungkin bertanya, mengapa untuk kemanusiaan? Bahwa seluruh donasi yang Bapak Ibu kumpulkan, seluruhnya, itu akan kita berikan kepada mereka yang terdampak COVID-19, terutama yang ada di Indonesia. Kami tidak mengukur jumlahnya, tapi yang kami ukur adalah kepedulian Bapak Ibu terhadap kondisi ini, yang kemudian perhatian itu akan menjadi bekal kekuatan bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Seminar ini berharap bisa berbagi praktek-praktek baik, yang terutama yang terjadi di Finlandia, karena kita tahu bahwa Finlandia adalah kiblat dari pendidikan terbaik di dunia, kemudian juga dari Australia, dan juga dari Indonesia sendiri. Sebetulnya praktek-praktek baik itu bukan untuk dibandingkan, tapi yang praktek-praktek baik itu kita ambil untuk kemudian kita terapkan pada lembaga kita, pada masyarakat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, Hebat Facilitation sangat berharap bahwa silaturahmi ini akan mengubah kita menjadi lebih baik, bahwa silaturahmi melalui kegiatan seminar ini akan membuat kita mempunyai perspektif yang baru tentang pengelolaan pendidikan dengan tetap semangat untuk mengarungi, untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan sebagai lembaga pendukung utama, kami persilahkan Pak Dr. Asdineri dari Lab School Cibubur untuk menyampaikan sambutannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua sehat dalam rangka mengikuti seminar internasional. Saya Dr. Asdineri SPOG mendukung pelaksanaan seminar internasional ini dalam rangka menyebarkan praktik baik pengelolaan pendidikan di era pandemik COVID-19. Lab School berharap dapat terus berkontribusi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Alhamdulillah, sekolah kami dipilih oleh pemerintah Prancis sebagai satu-satunya sekolah di Indonesia untuk menyelenggarakan jalur pendidikan lanjut ke Prancis, sehingga anak-anak SMA Lab School Cibubur program France Track dapat berkuliah langsung di Universitas Negeri ternama di Prancis dengan beasiswa pemerintah Prancis. Semoga seminar ini bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, Bapak Ibu serta narasumber yang sangat luar biasa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar internasional ini kita buka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengikuti dan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so while we are waiting for that, Ibu Lisa, can you share what's the situation in Finland? How are you? What's the okay, the yes, season there? yes, thank you, and I'm really happy that I can be here with you today, and I would like to welcome everybody to this seminar on my behalf also. And regards from Finland, of course. It's morning here. Sun is shining and we are having spring, which means that summer holidays are soon starting. And of course, what is interesting to everybody is that our school children went to school today, this morning. So schools has opened about 1 hour ago. Oh, wow. Yes. Yes, so now I can see my slides, and I hope that everybody else are also able to see. Used myself, I don't need to use time for that. But I'm going to speak about good practices in education management in Finland, and how we have faced COVID-19 pandemic, abnormal times, as I would say. And as it came very unexpectedly to everybody, also in Finland as in Indonesia and elsewhere, it has caused lots of interesting new experiences, I would say. And I would like to start by telling a little bit something about Finland and background, so that you are able to understand what we are doing here and how we are coping with the pandemic. So as everybody knows, Finland is globally well known for its uniquely successful education system. But of course, Finland is much more also. So you might know that we are the top performer in numerous global metrics, which include economic competitiveness and innovativeness, equality, civil liberties, least corruption, quality of life and happiness equality index, environmental sustainability, and many more. But what is interesting is, of course, that it's all very tightly linked with education. Education system provides skills to reach all these. And
it makes continuous development possible. Finland has only 5.5 million people, much less than in Indonesia or Australia. And because we are so few, we think that everybody's skills are important for the development. And this is one important reason which has created equality. High-level public education in Finland is free for everybody from preschool to university level. To provide everybody education and to make it possible that everybody can participate in society's success. Next slide. Then something about our schools. You can see the normal classroom during the pandemic times. Teacher is there, but nobody else. And we have about 2,600 elementary schools, 565,000 school students, and about 44,000 school teachers and principals. Student-teacher ratio is 13:16, and this number then includes like special education teachers as well. But average group size in classrooms is about 16 to 20 students, but sometimes also up to 30. And some other good background information is that all the teachers have at least 5 years university education. And education is free for all. We don't have hardly any private schools, and especially free meals for all school students are free since 1948 already. And this is something that tells also something from our society. And I'll come back to that also when we are thinking about how we are coping with the pandemic. Okay, next slide. When we are thinking about good practices during pandemic times, good practices is not something we can just take in use when something happens and in emergency situations. So I'm going to present some facts about Finnish pedagogy, which are, I think, most important when we look at the way how we have succeeded in abnormal times during corona pandemic. Finnish education aims to provide equal opportunities for learning and individual growth. It's emphasizing holistic understanding, self-management skills, creativity, and skills development. And also positivity plays an important role. Teaching is student-centered, which means that it's based on individual development and confirming self-confidence. We respect our students, and we know that everybody has different strengths, and they also learn in different ways. And the teachers are looking for and strengthening the good characteristics of each student. And it is teachers' job to help each and everybody to find their own way to learn and study. And we also think that it's everybody's right to learn on his or her own way to get the best possible results. And it's also important to notice that teachers have the freedom to choose the learning methods for their students and give responsibility and trust to manage independently whenever it is possible. And this point I will come back in the end.
So the next slide, please. Before we going to next slide, Ibu Lisa, just want to summarize a little bit. Teman-teman semua, tadi Ibu Lisa sudah menyampaikan poin-poin yang sangat menarik ya. Kita akan terus menyimak nanti sampai akhir dari presentasi, dan juga nanti di sesi kedua setelah semua narasumber memaparkan, kita akan buka juga pertanyaan untuk lebih menggali lebih jauh. Tadi ada poin-poin yang menarik terkait dengan isu pendidikan, mengapa kemudian semua angka-angka yang menunjukkan kehebatan keunggulan dari negara Finlandia. Tadi Profesor Lisa menyampaikan bahwa itu semuanya berkaitan juga dengan edukasi. Dan untuk itu kemudian, mengapa kemudian keterkaitan dengan edukasi itulah yang mengkaitkan dengan skill, kemampuannya untuk bisa membaca literasi tadi, bukan saja pada literasi hal yang terbatas pada bahan bacaan, tapi juga literasi dalam conduct, bagaimana masyarakat bisa berkehidupan di negara tersebut. Dan pada slide yang terakhir ini, beliau menyampaikan tentang bagaimana kemudian tujuan dari pendidikan Finlandia adalah memberikan kesetaraan, kesempatan. Jadi kesempatan yang diberikan tersebut dibuka kepada semua masyarakat, dan pendidikan di Finlandia, beliau sampaikan tadi, adalah gratis untuk semua orang. Dan menekankan bagaimana pemahaman yang holistik, dan juga mendorong bagaimana setiap siswa itu punya kemampuan untuk mengelola dirinya. Kemudian juga mendorong tentang kreativitas dan juga mendorong terhadap bagaimana meningkatkan kemampuan skill tadi, kemampuan skill dari masing-masing siswa berdasarkan sudut pandangnya siswa. Maka kemudian beliau bilang dengan pendekatan tersebut, setiap orang kemudian akan mencari tahu bagaimana cara belajarnya yang unik bagi masing-masing siswa. Dan itu adalah tanggung jawab dari guru untuk bisa membantu menemukan cara belajar yang unik. Nah, poin tadi mungkin yang menjadi poin yang menarik yang nanti bisa kita gali lebih lanjut. Please continue, Mrs. Lisa. Okay, thank you. So, as you can see, all these skills lay a good foundation for students to manage any abnormal situation. But after all these nice things about our society, we got the pandemic, COVID-19, and what happened? This is our top government ministers in the picture. So restaurants, bars were closed, schools were closed, the 18th of March until today. The whole southernmost part of Finland was closed totally. Most offices are closed, distance working is recommended. All public services, libraries and so on, closed. People can't assemble anywhere. And elderly people over 70 years are more or less locked in their homes. So school children are at home. And the most important, which the government all the time repeats, remember a good hand hygiene. And all other issues, which I think are pretty much the same in everywhere. So let's look at then what happened in our schools. So, how is the corona situation in Finland? Mainly, we keep distance. I'm mostly alone at the office, as you can see. And how is the corona cases in Finland? As I mentioned, we only have 5.5 million people, and somewhat more than 6,000 infections verified. However, we are not checking it very much here. Only if you are sick, it's checked. But we have 275 dead by yesterday, which means 50 per 1 million people. So it's not too much compared, for example, in Sweden, they have 322 per 1 million people, but they have very different strategy for taking care of the pandemic. And during the last week, we haven't got
too many more dead, only a handful. And in this area where I am, we haven't had any cases for, I think, at least 2 weeks. So situation now is quite good. So the schools were decided to be opened today, this morning. Also, my youngest daughter went to school. She wasn't very happy about it. She rode the school bus, and she was used to be at home already and enjoying being alone. So, but how they start the school? There is lots of new instructions how to go. So, of course, intensified hand hygiene. That is one most important. Already in the school bus, they have sanitizers. No physical contacts, if possible. No staff meetings of teachers at school. Stay home if not feeling healthy. School meals are organized differently in own classrooms, not at school restaurant. Students stay with their own group in own classroom when possible, not circulating in different teachers' classroom during different, like handicrafts, mathematics, and so on. Students also have more distance in school bus, in classrooms, and during the recess time, only one class goes at a time. And only one teacher mainly teaches all the lectures for one class. And this is very different than what is normally. And we will see how it goes on and what happens to corona, pandemic. Do we start to have more infections or not? We don't know yet, but we will see I think in 1 week time. Okay, so this is the situation now, but let's look at how we have been doing during these, let's say, lockdown weeks. So what happened? How are the students studying? So schools were closed, but studying was not stopped. So basically, school days in distance include all the same classes as at school. So in these pictures, you can see how it was earlier in the classroom, but now alone at home with computers or mobile phones. Also sports lessons. You can see student fishing alone. And well, go back, please. Yeah, okay, here. And handicraft lessons. One slide back, please. Okay, yes. Here you can see also handicraft lesson at home. It's actually my daughter who is doing some willow crafts outside at my home. So they got many different types of tasks from teacher, not only writing and doing mathematics with computers and so on, but all kind of outdoor activities also. Okay, next slide. Ibu Lisa, yeah, I'm really sorry to say this, but your time is a little bit more. Okay, 5 minutes. I'll go fast. Okay, I'll go fast. Take the. Okay, here you can see it's Kickstart for digitalization, and that is very important. So students and teachers learn to use computers very effectively. So they are using Teams. And Teams meetings also between students. And let's next slide. You can see what kind of software teachers are using. So it was giant DigiLeap for teachers. Teachers quickly take many different virtual tools in use. Of course, WhatsApp, Google Meet, Microsoft Teams,
and so on. Also, our governmental materials and school book publishers materials. Okay, next slide. And very important, sports and health are important part of every student's studies at school. Easy to use applications are used now when students and teachers are studying at home. And also we are using at our office and our academy. And this is one example here. All right, next slide. So how did we succeed? What was the result? Next slide. Lots of challenges. It's more demanding for teachers to pay attention to each and every student. It took time to learn to use software available. Internet connections are not always good. Some students have difficulties, of course, to study alone, but mostly they are the same students who have difficulties at school. Time management might be difficult, and how to organize school meals, but it was also succeeded to resolve. And of course, social contacts are less. But what are the advantages? This is important because in Finland, it was noticed that actually distance learning is very effective for many students. More freedom to choose the time when you are doing the exercises. It's much easier to concentrate. They can sleep longer. Students especially liked that. So many students get better results. And cooperation between school and parents is more intensive and natural. And parents are much more aware what school days include. So parents have been happy, but students are mostly willing to go back to school. So lessons to learn. What is important for succeeding in abnormal and changing situation? How to develop our education to be more resilient. Next slide. Which is then also the last slide. Why did we succeed pretty well? We have the motivated teachers who are well trained. And students, they have self-management skills and discipline, self-confidence and positivity, creativity, problem-solving skills, critical thinking, and sufficient technical skills. So these are what we need and how our education should be. So self-management skills for students. So my advice is that we have to give during the normal times more responsibility, more challenging tasks, and rely on our students, not putting our teachers' hands to help in each and every task. So we need to rely on them and develop self-management skills. And this would be most valuable when we face any abnormal situation. So now you can put the ending slide. So I would say that stay in positive mood and healthy, and happy fasting and sunny springtime to everybody. And if you have any questions, I'm ready to reply. Thanks a lot for the presentation. It was well heard for everyone in here. Your voice is crystal clear. So we are going to move on with the next presentations. But then in around 2 o'clock, we will have question and answer. And we will have maybe further discussions about your presentations. Teman-teman semua, tadi saya hanya ingin merangkum 1 menit bahwa yang berubah setelah COVID-19 di Finlandia adalah
beliau tadi bilang intensified hand hygiene. Jadi bagaimana kebersihan tangan itu menjadi lebih intensif dilakukan. Dan di setiap sekolah mereka sudah menyediakan sanitasi tadi buat tangan anak-anak. Kemudian semua hampir sama seperti di banyak negara, Finlandia juga kemudian mengunci negaranya, lockdown. Dan baru saja beberapa hari ini dan sampai minggu ke depan, beberapa instansi termasuk sekolah mulai dibuka kembali. Dan kalau kita lihat tadi apa yang berbeda selama di sekolah dan sekarang dalam kondisi COVID-19, ternyata pendekatannya hampir sama, meskipun sekarang yang dilakukan lebih banyak kepada pembelajaran jarak jauh. Tadi beliau bilang bahwa pembelajaran jarak jauh itu pun masih memasukkan semua jenis pembelajaran termasuk aktivitas outdoor. Ini sangat menarik, mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi lebih jauh dengan beliau. Dan kemudian tadi ada di slide terakhir tentang apa tantangannya dan kemudian bagaimana kita seharusnya memfokuskan waktu dan energi kita selama dalam kondisi COVID ini. Tadi beliau beberapa kali mengiterasikan tentang self-management. Bagaimana setiap siswa berkali-kali di Finlandia otonomi untuk bisa mengelola dirinya itu banyak sekali ditekankan. Yuk nanti kita akan kembali ke sana. Sekarang saya ingin menyambut kepada pembicara kedua yang sudah ngetop di mana-mana teman-teman. Beberapa hari yang lalu juga tampil di layar lebar lagi. Saya akan meminta Profesor Dr. Karim Suryadi, MSI, untuk bisa menyampaikan presentasinya selama 15 menit ke depan. Prof. Karim, waktu dipersilahkan. Terima kasih Pak Rizal, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengapresiasi langkah cerdas yang diambil oleh Hebat Facilitations, karena seminar ini bukan hanya membahas pendidikan, tapi juga mengusung semangat kemanusiaan. Nah, saya mengambil judul Mengelola Pendidikan Saat Pandemi, Belajar dari Induk Ayam Menetaskan Telur Bebek. Ini berangkat dari pengalaman kecil saya, bergaul dengan kakek saya, bapak saya. Setahu saya, bebek itu tidak bisa menelurkan telurnya karena paruhnya sangat lebar. Sehingga kalau secara manual telur bebek akan ditetaskan, maka ia harus dititipkan kepada induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Nah, begitu anak telur bebek itu sudah menetas, segera diambil. Karena kalau tidak, dia akan dipatuki kemudian dan akan dibiarkan tidak diurus. Nah, mengapa saya mengambil analogi seperti itu? Karena begitu kita memasuki belajar dari rumah, semua elemen mendadak online. Semua elemen mendadak daring. Pada awalnya ada yang gagap, tetapi justru kita menarik hikmah dari kejadian ini. Mengapa? Karena ternyata pandemi corona itu bukan semata-mata monster, tetapi saya melihat banyak keindahan yang terjadi di sana. Keindahan yang muncul dari berbagai challenge, dari berbagai tantangan, yang membuat kita semua kreatif, membuat kita berpikir, dan tidak jarang pandemi ini menjadi jalan lapang ke surga, karena banyak orang yang mendadak rajin beramal. Ini poin positif yang pertama. Yang kedua, saya akan fokus kepada apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya alami, dan apa yang saya perbincangkan dengan teman-teman. Baik, pertama-tama kita melihat bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan. Kasus dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Cimahi yang mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para penyelenggara pendidikan, khususnya kepada guru, yang menekankan agar materi pembelajaran kepada peserta didik diupayakan memberikan pengalaman yang lebih bermakna, serta tanpa terbebani untuk menuntaskan capaian kurikulum, untuk kenaikan kelas, menyenangkan, serta dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Jadi saya melihat kekangan, sengkraman, virus corona ini juga membuka pintu bagi pembelajaran otentik. Mengapa? Karena sejujurnya inilah hakikat pendidikan yang harus dijalani oleh murid. Bagaimana ia mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna, tidak tertekan oleh target kelulusan, kemudian menyenangkan, dan punya kecakapan hidup. Dan ini menjadi best practice pertama yang kita amati yang diambil oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua,
karena murid sehari-hari di rumah, dan itu tidak mudah bagi keluarga yang punya 2 atau 3 anak-anaknya yang harus sekolah, yang biasanya sekolah tapi kemudian di rumah. Tapi pengalaman ini adalah mengembalikan rumah, mengembalikan keluarga sebagai pendidikan yang pertama. Kita melihat orang tua, khususnya ibu-ibu, begitu terlibat menjadi guru, menciptakan sebuah model, pendekatan agar anaknya mau belajar. Kemudian belajar dengan bimbingan orang tua ini juga mendidik anak-anak jika butuh bantuan harus membicarakannya dengan sopan. Jadi poin kedua adalah mengembalikan rumah sebagai sekolah pertama yang harus dijalani, yang harus diperankan. Dan ini berjalan. Meskipun ada efek sampingnya, saya dengar di beberapa sekolah swasta yang biasanya SPP-nya mahal, ibu-ibu protes kalau harus membayar dengan harga yang sama. Mengapa? Wong saya yang jadi guru, kenapa saya harus bayar semahal itu? Jadi artinya apa? Artinya pada hari-hari biasa, mengapa mereka mau membayar berapapun yang dipungut? Mereka mau membayar karena apa? Karena mereka akan dapatkan semuanya dari sekolah. Sehingga begitu pandemi ini datang, orang tua ditegur, "Hei orang tua, sesungguhnya kaulah tetap guru yang pertama dan utama tanpa kecuali." Ini pelajaran kedua. Kemudian membangun keterampilan multiliterasi. Mengapa? Nah, karena ketika anak di rumah, dia diberani berbagai tugas, berbagai program, dan dia bisa melakukannya sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi, selain multiliterasi, justru kita mendapatkan sistem penghargaan yang tinggi terhadap individualitas anak itu justru pada masa pandemi. Jadi, program belajar menjadi sangat customized, karena meskipun tugasnya sama, tapi anak-anak akan melakukan sangat kontekstual. Jadi misalnya bukan hanya mengakses gawai, melakukan pembelajaran daring, tapi juga belajar etika online. Misalnya anak-anak diberikan tugas oleh guru PKN tentang bagaimana sopan santun, membantu orang tua, tapi dia memilih menyulam sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Ketika ditanya mengapa menyulam yang dia pilih, karena ketika menyulam, dia dilatih untuk berpikir cermat, konsentrasi penuh sejak memasukkan benang ke dalam jarum hingga tarikan-tarikan yang harus dia lakukan. Ini yang ketiga. Selanjutnya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang kontekstual yang dilakukan oleh beberapa guru bidang studi. Misalnya guru matematika menugaskan anak-anak mengukur barang di rumah, meskipun ada pertanyaan yang tak terjawab ternyata oleh gurunya, oleh orang tuanya. Ini muncul dari pengakuan seorang teman. Misalnya, kalau seorang anak bertanya kepada bapaknya, kalau materi tentang sinus kosinus itu tangen itu apa sih Pak? Katanya. Bapaknya tidak bisa jawab, lalu dia bilang untuk ngukur kasur kali gitu ya. Nah, ini salah satu keunikan. Tetapi apapun yang terjadi, belajar sangat kontekstual. Kemudian sains, belajar cara menghemat listrik, karena online serba di rumah makin banyak menggunakan listrik. Kemudian juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bagaimana membuat video yang untuk diupload. Bahasa Indonesia juga memberikan tulisan untuk dipublikasikan, dan bahasa Sunda misalnya, bagaimana berbicara dengan orang tua menggunakan unak usuk basa. Kemudian juga memberikan ruang yang sangat luar biasa bagi murid untuk belajar membangun keterampilan hidup. Jadi mereka bisa membantu orang tuanya menggoreng, memasak, membersihkan rumah, juga belajar menjadi lebih customized sekali lagi, dan dengan belajar dengan melakukan sesuatu. Jadi sesungguhnya ketika mereka mendapatkan challenge, mendapatkan tantangan bagaimana menggoreng yang matang tapi dengan warna yang tidak rusak, jadi yang seasoningnya itu tidak rusak dan juga tingkat kematangannya tidak terlalu busuk atau tidak terlalu gosong, ini memberikan tantangan bagaimana anak belajar dengan melakukan sesuatu yang kalau kita tarik ke dalam teori didaktik metodik, belajar dengan melakukan sesuatu dan memecahkan masalah itu hakikat dari freedom learning. Jadi konsep Merdeka Belajar yang di-announce oleh Pak Menteri beberapa yang lalu sebenarnya sudah ada di dunia pendidikan sejak tahun 80-an. Nah, kemudian belajar di rumah juga memberikan kesempatan yang luar biasa untuk bermain bersama keluarga. Karena sesungguhnya dunia anak-anak adalah dunia bermain. Dan hidup kita sebenarnya kan hidup bermain-main dan bersenda gurau saja. Nah, tapi bagaimana memainkan peranan
bagaimana memainkan permainan tradisional yang bisa membuat murid-murid kita untuk sementara berlepas diri dari gawai, kemudian melatih keterampilan kinesik, sampai kepada memperkuat rasa kasih sayang, toleran, dan berempati dengan anggota keluarga. Kemudian selanjutnya, ini yang saya dengar dari para kepala sekolah, tantangan ini memberikan sebuah bahan pemikiran bagi mereka tentang bagaimana menjadikan sekolah ini lebih inovatif. Khususnya bagaimana membuat semua orang belajar teknologi baru untuk memastikan anak belajar dengan baik. Karena yang biasa, misalnya Zoom, Google Meet, kemudian ada spot, ada sepada di kampus ya, sesuatu yang dianggap mewah, tapi sekarang menjadi tuntutan dan dipaksa dengan keadaan ini persis seperti kita belajar dari apa bedanya antara Twitter dengan WhatsApp. Ketika kita mengirim pesan melalui WhatsApp yang tidak terbatas, maka kita tidak berdisiplin dalam memilih kata-kata. Dan ketika kita memilih pesan, mengirim pesan dengan Twitter sangat dibatasi, 140 karakter, maka kita akan dibuat lebih disiplin. Demikian pula dalam hal pemilihan media ini. Kemudian mencari agar monitoring psikologi akan tetap terjaga. Karena ketika saya tanya kepada murid-murid, apakah Anda senang dengan belajar di rumah? Dia bilang, senang, katanya. Kenapa senang? Karena bisa lebih santai, bisa sambil mengerjakan tugas di kamar tidur, gitu. Tapi saya tanya, apakah Anda tidak bosan? Mereka jawab langsung. Sebelum pertanyaan selesai, langsung dijawab, bosan. Kenapa bosan? Karena tidak ketemu teman-teman, dan kadang-kadang tugasnya agak susah, dan ibu bapak tidak mengerti bagaimana mengerjakan tugasnya, karena tidak ada bantuan guru, dan dia harus terpaksa berkomunikasi dengan gurunya melalui WhatsApp dan lain-lain. Artinya, monitoring psikologi menjadi hal penting, dan bagaimana ini tetap dipelihara agar mood, agar semangat murid tetap terjaga. Apalagi kita sudah memasuki hampir bulan ketiga sekarang. Kemudian memastikan tugas belajar memadai dan orang tua tidak merasa terbebani. Ini yang dimaksudkan oleh surat edaran tadi, agar tugas yang diberikan, agar desain pembelajaran yang diterapkan menyenangkan, tidak membebani murid, dan tidak harus dikejar-kejar untuk menuntaskan kurikulum. Kemudian memikirkan bagaimana prosedur sekolah ketika dibuka kembali dengan keadaan normal yang baru. Karena betapapun kecilnya, saya yakin akan ada pranata baru yang kita bawa ketika kita kembali menjalani hidup-hidup normal pasca kita belajar dari pandemi ini. Bukan hanya soal lebih sering mencuci tangan, saya pikir, tapi tentang bagaimana cara kita menghargai orang lain, karena ancaman pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa alam punya kekuatan sendiri, alam punya hukum sendiri, dan inilah sesungguhnya, kalau kita baca, inilah kesempatan Tuhan mengingatkan kita bahwa alam sesungguhnya butuh istirahat juga. Jadi mungkin inilah alam mengambil sikap wakaf atau jeda untuk memperbaiki. Kita melihat bagaimana dalam berbagai laporan laut-laut menjadi bening, pantai menjadi bersih karena pengunjung tidak ada, sehingga alam bisa rehat sejenak. Dan ketika kita hidup normal kembali, mudah-mudahan semuanya menjadi lebih segar, lebih baik, menjadi recovery bagi semuanya. Kemudian bagaimana memikirkan bagaimana pembelajaran ABA 21 benar-benar diterapkan bagi digital natives. Karena untuk Indonesia urusan sinyal ini bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Tidak hanya di sekolah SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun saya punya mahasiswa yang berasal dari Lubuk Linggau, dari Sumatera Selatan, kuliahnya kita kuliah sepakat menggunakan aplikasi Zoom, tetapi dia butuh perjalanan 3 km untuk mendapatkan sinyal, dan itu pun hanya ada di jalan raya, sehingga begitu dia presentasi itu dengan wajah yang celingukan sambil menutup kepalanya dengan kertas karena sengatan matahari, itu amazing, luar biasa perjuangannya. Tetapi sekali lagi itulah challenge yang dihadapi oleh orang-orang kita. Gambar mahasiswanya ada di slide berikutnya. Gambar ketika dia sedang presentasi tugasnya, tugas UTS, di pinggir jalan lintas Sumatera, lintas jalan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera,
itu ketika gambar ini dibuat sebenarnya ada antrian truk yang sangat panjang melintas di sana, jadi suaranya bertarung dengan kebisingan truk. Jadi baik kalau saya harus merefleksi dan menyimpulkan dalam satu slide, jadi seperti halnya induk ayam yang menetaskan bebek, menetaskan telur bebek, begitulah kita berhadapan dengan teknologi apapun. Bukan hanya handphone, bukan hanya berbagai fasilitas digital, teknologi apapun. Induk ayam tidak pernah memaksa anak bebek menjadi seperti dirinya. Begitu telur-telur itu ditetaskan, dia akan dibiarkan pergi mencari habitatnya dan mengikuti nalurinya. Dan naluri bebek itu bukan di darat, naluri bebek itu di air, bahkan di samudra. Induk ayam tidak pernah melarang bebek pergi ke air. Nah, apa yang harus kita lakukan? Meskipun anak-anak kita diklaim sebagai penghuni asli dari era digital ini, tetapi harus kita tanamkan bahwa mereka sesungguhnya adalah tetap sebagai pengguna teknologi dan bukan sebagai budak teknologi. Oleh karena itu mereka jangan menghamba kepada teknologi, dan kehampaan ketika bergaul dengan teknologi harus kita masukin, harus kita susupkan, harus kita doktrinkan. Tentang apa? Saya bilang doktrinkan yang tidak bisa ditawar. Apa itu? Tentang rasa kasih sayang, tentang toleransi, tentang empati yang kuat. Jadi meskipun anak-anak kita bergaul dari digital, dari alat-alat digital, dan mereka terbiasa menghadirkan dirinya dalam cara-cara digital, tetap mereka harus memperlihatkan rasa kasih sayang, toleransi, dan empati yang kuat. Itu tugas kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Karim, terima kasih banyak. Filosofi yang sangat menggelitik kita semua. Secara sederhana beliau menyampaikan tentang bagaimana belajar dari induk ayam yang menetaskan telur bebek. Ini menarik sekali. Nanti kita bisa kumpas lebih lanjut. Seperti biasa beliau melemparkan filosofi-filosofi dulu yang diambil dari semesta. Nanti kita diskusikan lebih lanjut teman-teman semua. Masih ada satu lagi narasumber dari kota Melbourne, Australia. Saya akan meminta Ibu Lara Vidani, M. Psychology, PhD, untuk memaparkan selama 15 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya sangat apresiasi ya dengan teman-teman di Hebat Facilitation. Kemudian suatu kehormatan bisa silaturahim ya, bertemu online walaupun online dengan Prof. Lisa, dengan Prof. Karim dan rekan-rekan guru semua. Dalam kesempatan ini saya akan sharing aja sedikit tentang praktek pendidikan di era COVID di Australia, khususnya di negara bagian Victoria. Jadi sebenarnya ada persamaan yang telah dijelaskan oleh Prof. Lisa maupun filosofi-filosofi ya yang telah juga dijelaskan oleh Prof. Karim. Luar biasa, saya juga mendapatkan pencerahan dari mereka berdua. Nah, tentang boleh lanjut slide selanjutnya, moderator, mohon maaf, tentang praktek pendidikan. Nah, mungkin sedikit review sedikit tentang praktek yang baik atau good practice, ataukah itu yang lebih tinggi lagi best practice. Saya hanya akan sedikit mereview, mungkin tidak ya kita melaksanakan best practice dalam pendidikan ya, apakah bisa terlaksana di masa pandemik yang seperti ini ya. Kalau misalnya kita sama-sama mengetahui yang namanya best practice itu berarti kita menggunakan metode atau teknik yang terbaik, kemudian dipastikan ya dalam tanda kutip hasilnya itu optimal, kemudian kita melaksanakan pembelajaran sesuai standar persyaratan, kemudian ketepatan pelaksanaan pembelajaran kita itu juga diakui secara luas, dan yang saya ingin ajak rekan-rekan pendidik semua di sini untuk merefleksi apakah ada perbedaan best practice antar negara. Ini dia tadi Profesor Lisa dan Profesor Karim juga sudah menjelaskan, dan juga moderator ya, bukan bermaksud kita untuk mengcompare antar negara. Saya yakin tiap negara punya standar tersendiri dan punya target tersendiri ya. Oke, lanjut slide selanjutnya.
Ya, tentang best practice kita juga sama-sama tahu ya tentang komponen yang harus ada sebenarnya di samping knowledge, development, performance. Dalam hal ini misalnya kita penekanan kepada peran dari guru ya, kompetensinya, experience, vision, dan ethics. Nah, di sini visi tiap negara juga berbeda, guru juga dalam skala kecil, tetap harus punya visi yang jauh, dan saya yakin vision, ethics di Finlandia, Indonesia, dan Australia ada persamaan ya untuk nilai-nilai luhur yang untuk kebaikannya, tetapi juga mungkin punya perbedaan dalam spesifikasi tertentu. Lanjut dengan juga etika ya yang mungkin bisa berbeda. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi diskusi. Nah, tentang bagaimana best practice di sekolah Australia ya di era COVID ini. Nah, ini tidak bisa dipungkiri bahwa dimanapun negara, mau negara maju, apalagi misalnya negara yang berkembang ya, yang namanya tantangan itu selalu pasti ada. Demikian juga apa yang terjadi di Australia, tantangan dalam pembelajaran terjadi di semua level pendidikan. Dan ini juga berarti juga mempengaruhi para stakeholder-nya ya, termasuk keluarga atau family ya dari anak-anak kita. Namun yang saya rasain pengalaman karena ada pengalaman anak saya pernah TK di sini, ada yang SD di sini, ada yang secondary college di sini, di SMP, SMA juga pernah juga sampai kuliah di sini. Jadi melihat begitu ya bagaimana praktek pelaksanaan, bagaimana mereka belajar di era COVID seperti ini. Jadi yang saya alami tentang bagaimana sekolah itu melaksanakan sosialisasi ya tentang knowledge dan inovasi pembelajaran. Dan yang saya hargai di sini secara umum masyarakatnya itu punya karakter menurut gitu ya sama pemerintah, dan tentu saja ini ditunjang juga dengan sistem saya pikir ya hukumnya. Jadi kalau misalnya pelanggaran aturan itu dendanya itu beneran ya rada dahsyat begitu ya. Jadi antara kepatuhan karakter masyarakatnya dan juga hukum atau aturan yang tegas ya. Jadi ketika sudah ada announcement gitu ya dari Premier, Education Minister, terus dari kesehatan untuk segera misalnya lockdown wilayah itu luar biasa saya lihat cepat gitu ya, dan masyarakatnya itu menurut begitu. Kemudian juga tentang penggunaan aplikasi teknologi di beberapa sekolah itu saya juga tanya-tanya dan juga mengalami ya dari beberapa teman apakah ada sekolah-sekolah yang menggunakan beberapa aplikasi berbeda, dan yang saya temukan itu rata-rata minimal paling tidak menggunakan 3 aplikasi yang mereka berbeda-beda ya. Gmail itu misalnya anak yang tadinya terutama yang level TK dan SD kan tidak punya Gmail sendiri, jadi harus dibuatkan gitu ya atas nama anak tersebut dalam rangka pembelajaran di era COVID ini. Ada Gmail, ada Google Classroom, ada Zoom, ada Microsoft Teams, Seesaw, Webex, dan sebagainya. Jadi kombinasi biasanya ada 3 macam gitu yang digunakan di suatu sekolah. Boleh lanjut? Moderator, slide-nya. Nah, ini saya berusaha menggambarkan karena kalau mau memfoto khawatir masalah etik ya, tidak punya izinnya. Jadi yang ketika ada aturan dari pemerintah announcement untuk lockdown wilayah pada saat itu, seingat saya Australia itu lebih cepat gitu, 1 bulan daripada Indonesia. Sebelum di Jakarta lockdown itu kita udah mulai duluan ya, sekitar sebulan sebelumnya. Jadi ada sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah pada orang tua murid ya terkait pembelajaran online. Di sini saya sangat apresiasi ya apa yang mereka lakukan, karena ketika guru mengontak orang tua untuk membuat appointment, mereka akan mensosialisasikan bagaimana mereka akan membuatkan misalnya Gmail buat anak-anak murid, kemudian mereka akan membelajarkan orang tua tentang penggunaan Google Classroom, misalnya penggunaan Zoom, kemudian Adobe Scanner gitu untuk men-scan tugas-tugas daripada siswa kita. Itu bukan guru menjelaskan terus langsung ke banyak orang tua murid, tidak. Jadi setengah jam misalnya 3 orang tua, setengah jam 3 orang tua begitu, sehingga setengah jam itu kita benar-benar belajar, tanya jawab ya, interaksi lewat online dengan gurunya tentang penggunaan aplikasi tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri ada juga orang tua yang mungkin sudah lama misalnya tidak membuka komputer misalnya, tidak pernah berzoom ria gitu, tidak pernah menggunakan Google Classroom. Dan ini memang sangat dirasakan cukup
membuat sibuk ya, nervous juga ya secara psikologis. Saya yang berperan juga misalnya sebagai dosen, udah hampir setahun misalnya sebelum terjadi COVID juga sudah menggunakan Zoom. Tapi ketika kita harus tetap menjalankan peran kita misalnya sebagai pengajar, kemudian kita juga harus membagi waktu kita untuk mengurusi anak-anak sekolah, itu juga sempat nervous gitu, maksudnya secara psikologis terganggu. Belum lagi aplikasi-aplikasi yang berbeda yang harus kita pelajari. Nah, tidak terbayangkan jika ada orang tua, misalnya dia ibu rumah tangga, yang jarang menggunakan teknologi, itu cukup berat. Tapi yang kami rasakan di sini luar biasa ya, pihak sekolah itu berusaha memberikan service of excellence lah ya kepada orang tua. Pokoknya jangan khawatir kalau misalnya ada beberapa hari masih kesulitan menggunakan Adobe Scanner, nggak ngerjain tugas, tidak apa-apa begitu. Jadi seringkali apalagi di minggu-minggu pertama, guru itu berusaha membuat orang tua itu tidak panik. Jadi kita jalanin bersama, ini menjadi tugas bersama, tantangan-tantangan bersama dan sebagainya. Boleh lanjut slide-nya, moderator? Ya, ini juga tentang saya hanya ingin menggambarkan ya tentang praktek pendidikan di era COVID tadi ya, bagaimana kita belajar pembelajaran online tadi oleh Prof. Karim, Prof. Lisa juga dijelaskan bagaimana tentang misalnya di rumah tangga itu punya anak TK, punya anak SD, SMP semuanya. Nah, ini juga luar biasa ya diatur sama sekolah. Jadi ada yang misalnya di rumah cuma punya laptop satu, anaknya ini di sekolah yang berbeda atau di sekolah yang sama, tetapi kan punya jadwal-jadwal tersendiri. Nah, mereka ini, keluarga ini bisa menjelaskan kepada pihak sekolah bagaimana nih kalau misalnya setiap jam 9 pagi anak saya harus begini. Nah, itu kemudian dimudahkan, dicari cara gitu untuk bisa memberikan yang terbaik gitu, tidak tidak mempersulit siswa. Karena apa yang terjadi di sini, teman-teman sekalian, seperti anak saya misalnya yang level SD ya, juga teman-teman di sini, itu mereka aplikasi online itu bisa sehari 3 kali sampai 4 kali. Jadi jam 9 pagi setengah jam, kemudian nanti misalnya jam 11 atau 11.30 setengah jam, nanti ada lagi yang jam 2 begitu. Bahkan ada lagi juga kalau seminggu sekali itu sore social time gitu. Social time itu mereka nonton film bersama gitu, bergabung. Jadi benar-benar kebanyakan anak murid lah yang lebih mendominasi gitu ya, mau film apa terus ditonton bersama. Jadi saya rasakan di sini memang tidak sekompleks kontennya itu seperti di Indonesia gitu. Jadi bisa lebih fleksibel secara psikologis, juga bisa nggak terlalu takut ya. Kalau saya dengar cerita beberapa orang tua murid di Indonesia, aduh tugas ininya kayaknya kontennya juga cukup berat. Nah, di gambar yang tengah ini juga teman-teman bisa melihat tentang kegiatan olahraga, biasanya jam 9 pagi begitu ya, cuma setengah jam dan mereka tetap di depan laptop itu berolahraga. Dan kemudian juga yang di gambar yang ketiga, ini juga sangat menarik nih yang level SD, saya lihat bagaimana praktek gurunya, misalnya ingin supaya anak ini bergerak. Di sini masih musim gugur, tetap beda ya sama Eropa, agak terbalik gitu, tetapi udah mulai dingin. Jadi gerak itu sangat penting gitu ya untuk memanaskan suhu tubuh. Jadi guru misalnya meminta lewat pembelajaran online, sekarang kamu pergi ke halaman belakang rumah, ambil misalnya kalau ada tanaman yang bisa ditunjukkan, ini kita akan belajar tentang misalnya tentang makhluk hidup, living things dan non living things gitu. Jadi mereka sibuk lari menunjukkan lagi di depan layar dan sebagainya. Boleh lanjut slide berikutnya, moderator? Ya, terima kasih. Nah, ini juga secara ini kesibukan ibu ya yang memiliki mungkin anak lebih dari satu dengan tugas-tugasnya, jadi belajar untuk menyeken gitu, gimana menyeken yang sifatnya kontinu, kalau misalnya tugasnya ada berapa lembar seperti apa dan sebagainya. Dan ini luar biasa, saya yakin minggu-minggu pertama itu cukup memberatkan ya bagi seluruh anggota keluarga, tetapi ketika itu ada kerjasama ya dari pihak sekolah, tidak memberatkan, tidak mengerjakan, tidak apa-apa, hari ini nggak bisa coba lagi besok hari, sehingga itu cukup membuat hati lebih tenang. Lanjut slide berikutnya. Mandilah mama. Mandi. Ini ada contoh praktek pembelajaran sains. Cabenya ya, yang di mana, yang di sini level primary school ya, lintas kelas ini SD.
Ya, tetapi saya yakin kontennya itu bisa bermanfaat begitu ya untuk level yang secondary college ya, yang SMP, SMA dan sebagainya. Ini linknya karena saya sudah coba sebelumnya kayaknya memakan waktu yang lama sehingga telah di print ke slide berikutnya. Boleh lanjut, Pak? Slide berikutnya. Ya, ini hanya sekedar nih salah satu contoh praktek pembelajaran sains gitu ya dengan menggunakan apa namanya aplikasi online. Jadi ceritanya ini apa namanya ada suatu badan usaha gitu ya yang laboratorium yang dia bekerja itu memberikan servis gitu kepada para customernya melalui research gitu untuk mengetahui seperti apa cara-cara supaya apa namanya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan optimal. Nah, jadi student nih apa siswa kita itu berperan sebagai researchernya dari badan usaha ini. Boleh lanjut? Slide berikutnya. Nah, kemudian mereka juga menunjukkan, jadi ini ada email dari para customer, apakah mereka dari pertanian segala macam. Saya ingat di Indonesia sekarang juga lagi ngetren apa namanya ketahanan pangan ya. Nah, jadi di slide ini guru juga menjelaskan bahwa ini ada customer-customer yang pengen bertanya, mereka ingin misalnya nanam tomat atau nanam kacang atau tanam apapun, mereka pengen tahu gimana supaya hasilnya terbaik. Dan badan usaha ini memberikan servis gitu bahwa mereka punya researcher yang akan membantu kondisi seperti apa yang bisa membuat tanaman bisa berkembang dengan baik. Lanjut slide-nya. Bisa next slide ya. Baik, kemudian ini apa namanya ditunjukkan email-email dari customer gitu bahwa mereka itu misalnya ingin menanam tanaman tertentu indoor ya, secara indoor kemudian pakai artificial lights, terus pengen tahu seperti apa, berapa banyak kebutuhan cahaya dalam sehari. Bisa nggak tolong kamu memberikan research-nya dan ditunjukkan kepada kami. Lanjut. Nah, kemudian ini juga mereka udah menyepakati baik nanti kita akan melakukan eksperimen untuk memutuskan ya kondisi yang seperti apa yang bisa membuat tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Lanjut. Nah, ini kemudian mulai ke siswanya nih melakukan suatu eksperimen, dijelaskan sedikit tentang bagaimana menumbuhkan tanaman dengan menggunakan teknik hidroponik ya, dijelaskan sedikit apa itu hidroponik dan sebagainya. Lanjut. Ya, kemudian juga dijelaskan bagaimana ya, ada beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman sehingga mereka akan melakukan apa namanya semacam fair test gitu ya dan akan ada variabel yang akan dikontrol gitu. Lanjut. Lanjut apa slide berikutnya? Ya, dijelaskan konsep variabel. Oke, baik. Kemudian di sini tunjukkan ada beberapa tanaman begitu yang akan ada yang menjadi kontrol, ada yang tanaman 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti akan dilihat bagaimana diatur nitrogennya, temperaturnya, kemudian tata cahayanya, begitu ya. Berapa banyak dibutuhkan, intensifnya seperti apa, dalam waktu berapa lama dan sebagainya. Nah, di sini kemudian siswa diminta untuk melakukan research, kontrol dan sebagainya. Lanjut slide berikutnya. Bu Lara, mohon maaf, 3 menit lagi kalau 3 menit, oke. Lanjut aja ya. Slide berikutnya, baik ini contoh yang apa ada tanaman yang dikontrol dan tidak. Ya, lanjut lagi. Plan sehingga nanti hasilnya seperti ini. Lanjut lagi. Ada dibandingkan, kemudian siswa membuat suatu kesimpulan, kemudian memberikan laporan kepada labnya bahwa tanaman untuk tumbuh baik perlu cahaya sedemikian, intensitasnya sedemikian, dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini juga masih tadi yang telah saya jelaskan. Lanjut. Akhirnya ada hasil tesnya, dan ini juga misalnya tadi tanaman kacang, ini tanaman tomat, dan sebagainya. Lanjut, slide berikutnya. Ini tentang contoh produk pembelajaran seni. Lanjut. Ya, ini jadi siswa diminta untuk mengenal dulu beberapa
warna begitu ya, seperti yang dilihat di kiri atas yang di dalam kotak, mengenal dulu misalnya yang hijau muda, hijau tua, hijau dicampur warna hitam, sampai yang hitamnya dominan, kemudian mereka berusaha untuk membuat semangka. Ini pelajaran kelas 2 SD sama kelas 3 SD ya. Pelajaran seni. Lanjut. Dan ini dilakukan secara online gitu ya, jadi siswa hanya mencontoh gitu dari balik layar. Kemudian juga diajarkan bagaimana, karena ini akan bikin semangka, baru mereka bermain. Bagaimana potongan-potongan semangka, kalau dipotong seperti ini berarti bentuknya bagaimana, warna-warnanya bagaimana, mereka diajarkan. Ini langsung jadi ya Bapak dan Ibu, jadi dalam waktu setengah jam itu hampir istilahnya 60% jadi. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, ini akhirnya udah semangka, kemudian ada yang jadi jus, ada yang potongan segitiga, dan sebagainya. Ini satu contoh pembelajaran seni yang ternyata tetap masih bisa dilakukan walaupun dengan online. Slide selanjutnya. Ya, ini ada mata pelajaran yang lain tentang, kalau di Indonesia mungkin semacam pendidikan karakter. Nah, ini juga mereka punya jurnal ya yang menekankan tentang, kalau ya anak-anak di sini itu yang namanya berbuat salah itu, seringkali memang nggak disalahkan gitu, karena ada pedoman ya dalam tanda kutip gitu ya, mistakes are proof that you are trying begitu. Jadi dan bahkan katanya mistake itu bisa mengembangkan otak kita, karena dengan kita melakukan suatu kesalahan kemudian kita berusaha mencari solusi, sehingga otak kita berkembang gitu, otak kita punya pengalaman untuk mempunyai ide-ide baru gitu ya, bisa problem solving. Dan itu yang saya lihat banyak ditekankan untuk student-student di sini. Kemudian mereka diminta untuk merefleksikan, oke, kamu pernah melakukan kesalahan apa? Di sini misalnya anak saya contohkan, oh saya pernah menumpahkan susu. Terus apa yang kamu lakukan? Saya akan coba lagi lain kali misalnya akan lebih hati-hati begitu. Ya saya pikir itu saja, mudah-mudahan tidak terlalu banyak waktu yang saya gunakan. Slide berikutnya adalah tanda ya ucapan terima kasih dari saya dan selamat berjuang untuk para pendidik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meminta kepada setiap narasumber untuk memberikan kalimat-kalimat kuat ya, mantra yang bisa mencerahkan, memotivasi, menghidupkan lagi mungkin hati-hati para guru atau dosen yang mulai lemes, dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi. And then as that is closing statement, also ask the participant to change their positions, and then just to put their chest up a little bit, from motion to emotion. If you change your positions, that will change also your state of psychology. So I would like now to start with you first. Yes, that's good. Everyone. Okay. Mrs. Lisa, you give like 1 to 2 minute end statement, and also to motivate students in Indonesia. Please go ahead. It's difficult very quickly to give any motivation statement, but I would say that stay positive, because positive pedagogy is something that we all should practice, and positive thinking, mental ideas, because there is always many good things that can come out even from abnormal situations. And as I told, it's most important to teach our students to be as independent as possible, and that means self-management skills, which brings self-confidence as well. And it's important for students, but for teachers as well. Independent teachers are creative and positive, so keep in that way and stay healthy. Thank you very much. That was wonderful remarks at the end. Teman-teman tadi semua Ibu Lisa bilang tentang stay positif, tetaplah positif di dalam kondisi seperti ini, dan secara pedagogi, positif pedagogi pun menjadi penting. Bagaimana setiap siswa menjadi independent learners, katanya, menjadi siswa-siswa yang merdeka belajarnya, seperti yang Mas Menteri sebutkan beberapa kali. Dan kita juga kemudian dia mendorong untuk membangun bagaimana skill self-management buat murid-murid kita di sekolah. Dan bukan hanya itu menciptakan percaya diri kepada para murid, tapi juga untuk para independent teachers, itu membuat mereka menjadi lebih kreatif dan lebih banyak mengeluarkan energi positifnya. Baik, itu sedikit summary dari Ibu Lisa. Sekarang saya minta Prof. Karim, Prof. pencerahan dan kata-kata
closing-nya. Ya, ada dua hal. Yang pertama, kita belajar banyak hal ya dari keterbatasan ini. Jadi ternyata kita tahu banyak perilaku baik yang kita tunjukkan justru kita ketika berada di tengah kesulitan. Jadi jangan menyerah dengan keadaan yang terbatas, sebab ternyata keterbatasan itu adalah sumber kreativitas. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya mengingatkan dengan rendah hati bahwa dengan atau tanpa teknologi, ada baiknya kita belajar dari induk ayam yang menetaskan telur bebek. Dia tidak pernah pamrih dan tidak pernah memaksa anak-anak bebek yang ditetaskannya itu untuk mengikuti apalagi menjadi dirinya. Ayam, induk ayam, hanya membantu telur-telur bebek itu menetas dan kemudian membiarkan, mengarahkan untuk menemukan jalannya sendiri sesuai dengan nalurinya, sesuai dengan kemampuan murid. Jadi kita hanya menjadi penetas saja, membantu murid menemukan jalan terbaik yang dia yakini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Karim. Kayaknya akan jadi buku itu dari induk ayam. Terima kasih banyak. Itu sangat menarik sekali buat kita semua. Terakhir saya minta Ibu Lara dan doanya mungkin ini sambil nanti sebentar lagi berbuka puasa kepada kita. Ya, saya ingin pertama mengingatkan diri saya sendiri ya, dan kemudian mengajak teman-teman, rekan-rekan pendidik di sini, mari kita meluruskan niat kita ya, dengan profesi kita, jangan sampai profesi kita itu melenceng gitu dari niat yang baik begitu ya. Kemudian kita berusaha maksimal, kita luruskan niat, kita berusaha maksimal mengerjakan sesuai dengan bidang kita masing-masing dan coba untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat sehingga mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang berkah ya untuk semua. Amin. Keren. Terima kasih banyak. Hari ini penuh dengan positif. Positivity is a great power, tadi Ibu Lisa juga bilang. Kita merasakan sekali ya. Positivity is a great power. It's a great power. Teman-teman yuk, mudah-mudahan kita bisa resapi ini. Hari ini pertemuannya nggak ada keluh kesah, udah berubah menjadi energi positif semuanya. Dan semoga energi positif ini adalah tujuan barunya untuk Indonesia, menjadi inspirasi untuk menuju sebuah perubahan. Kita yakin semua bayi terlahir dengan kemampuan belajar yang super. Bagaimana menemukan cara belajar, cara belajar, membantu mereka menemukan itu. Dan seperti Prof. Karim bilang tadi, bagaimana induk ayam bisa memfasilitasi anak bebek tadi, bisa menetas. Dan mudah-mudahan pamrihan kita semuanya diberikan diberikan semuanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan kepada kita semua. Untuk menutup, saya ingin meminta kepada Kang Deden untuk memberitahukan kepada kita hasil sumbangan yang kita kemudian telah berhasil kita kumpulkan. Dan ini rencananya akan kita dedikasikan sepenuhnya untuk teman-teman yang terdampak dengan COVID-19. Silahkan Kang Deden. Terima kasih Pak Rizal, Bapak Ibu narasumber, thank you very much Prof. Lisa, Prof. Karim, dan Mbak Lara. Luar biasa pertemuan yang sangat efektif pada siang hari ini. Terima kasih kepada semua peserta antusiasmenya. Terima kasih kepada seluruh tim hebat yang ada di belakang layar yang mensupport seluruh kegiatan ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Baik, sesuai dengan janji di awal pembukaan tadi bahwa seluruh donasi peserta dan juga donasi narasumber selama kegiatan ini, semua kita peruntukkan untuk kemanusiaan menghadapi COVID-19. Bapak Ibu semuanya, total donasi yang terkumpul kegiatan seminar internasional untuk kemanusiaan sebesar 12.341.160 rupiah. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada semua donatur dan juga kepada narasumber yang sudah sangat luar biasa, dan banyak chat yang menyatakan bahwa moderator seminar kali ini sangat luar biasa. Terima kasih Bang Rizal dari Hebat Facilitation. Bapak Ibu, Hebat Facilitation selalu mengedepankan prinsip positif melalui pendekatan appreciative inquiry dalam semua kegiatan, termasuk seminar-seminar seperti sekarang. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, setelah ini kita akan berfoto, karena foto itu akan menjadi bukti keikutsertaan kita semua dan akan berdampak terhadap sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu terima. Yang kedua,
Silakan teman-teman diaktifkan videonya ya.